Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-omon saham. Di video kali ini gua mau omon-omon tentang perang Iran sama Israel ya guys ya, karena banyak yang request ya guys ya, minta dibahas isu aktual yang ada sekarang, yaitu Iran yang kita kira itu cuman berani omon-omon saja, ternyata dia berani juga ya guys ya nyerang Israel guys ya. Yang kita tahu ya, Israel itu backingannya Amerika ya guys ya. Tapi kita hari ini nggak mau bahas perangnya lah guys ya. Nah itu mau urusan mereka lah ya guys ya. Mau mereka perang, apa latar belakang, motif dan segala macam itu pasti banyak lah, kompleks lah itu alasannya. Kita akan fokus ke dampaknya kepada saham-saham kita nih guys ya. Apa dampaknya terhadap kita para investor ketika terjadi perang Iran dan Israel guys ya. Dari jauh-jauh hari itu para pakar sudah memprediksi guys ya, udah memproyeksi bahwa bahwa Iran itu akan berbahaya jika mereka ikut campur dalam konflik Israel dengan Palestina nih guys ya. Meskipun ya kita tahu lah ya guys ya, sebagian dari kita tahu bahwa mungkin konflik Palestina dengan Israel itu Iran sebenarnya di belakang layar juga memainkan peran juga gitu loh guys ya. Tapi itu politik ya guys ya. Tapi kita akan fokus apa yang bisa kita peroleh dengan adanya kejadian ini. Tapi sebelum lanjut, gue mau ingetin lagi ya guys ya, sebentar ya guys ya. Itu omon-omon saham ada giveaway ya guys ya. Itu kalian klik di tab komunitas ya guys ya. Di tab komunitas itu nanti di situ udah ada caranya guys ya. Di situ udah ada caranya. Di situ udah gue jelasin caranya ya guys ya. Kayak gitu ya guys ya. Caranya kayak gini, nanti kalian coba klik di tab komunitas. Oke, balik lagi ke yang tadi, perang Iran sama Israel ya guys ya. Kira-kira saham apa yang akan terpengaruh atau mendapatkan sentimen dari adanya perang itu ya guys ya. Kita mungkin secara mudah saja ya guys ya. Kita secara mudah ya pasti langsung paham ya guys ya. Pasti Iran, Timur Tengah ya, itu pasti hubungannya dengan minyak guys ya, minyak. Ya karena apa? Karena Iran itu guys, itu adalah gini guys ya. Iran itu termasuk salah satu penghasil minyak dunia yang paling besar guys ya. Dia itu nomor 8 guys ya. Iran itu nomor 8 sesudah Arab ya guys ya. Nah kalau misalnya ini guys ya, misalnya dia itu sampai perang ya dengan Israel, terus Israel itu nyerang ininya ya guys ya, nyerang kilang-kilang minyaknya. Kalau sampai dibombardir Israel, ya itu bakalan rada-rada panjang guys ya ceritanya. Pasti harga minyak dunia juga akan bisa naik drastis ketika suplai minyak dari Iran itu terhambat karena adanya perang ini ya guys ya. Entah dia itu kilangnya dihajar Israel atau entah Irannya sendiri yang menahan distribusi minyak ke negara-negara yang mungkin dianggap dia mendukung Israel gitu guys ya. Jadi kemungkinannya kalau gua analisa seperti itu guys ya. Jadi si Iran ini bisa jadi nahan minyaknya atau dia diserang minyaknya, jadi otomatis supply ke dunia itu akan terganggu guys. Nah di Indonesia kita sebagai investor, kira-kira siapa yang akan menerima dampak sentimen positif ya guys ya? Itu di Indonesia itu guys, itu ada 13 daftar minyak bumi ya guys ya, saham minyak bumi yang ada di Bursa Efek ya guys ya. Yang satu tuh Apex. Nah ini banyak banget ya guys, 13 ini: Apex, INRG, ESA, MEDC, Sure, Elsa guys, NTFN. Oke guys, kita skip semuanya aja guys ya. Kita skip semua, kita hanya fokus ke seperti biasa guys. Gua itu fokusnya hanya ke kayak gini guys ya. Kayak gini guys ya. Gua fokusnya ke saham-saham yang bagi dividen ya guys ya. Koleksi 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, lalu cumdet jual kayak gitu guys ya. Jadi kita nggak usah lihat-lihat
banyak-banyak perusahaan minyaknya ini udah ini ya guys ya, udah gua filter guys ya. Udah gua filter mereka ini yang nggak bagi dividen itu atau bagi dividen sangat-sangat kecil, udah gua skip semua. Hasilnya itu keluar cuma dua ini guys ya. Elsa sama MEDC guys ya. Ini yang masih lumayan gitu ya guys ya. Dan kebetulan guys, ya lu lihat jadwal di RTE bisnis ya guys ya. Gua udah lihat di jadwal di RTE bisnis, mereka itu MEDC itu 31 Mei itu udah RUPS, sementara Elsa itu lebih dekat lagi guys. Tanggal 15 Mei bulan depan itu sudah RUPS guys. Artinya apa? Artinya ini mau bagi cuan guys buat lu semua ya guys ya. Oke, seperti biasa kita prediksikan dulu ya guys ya. Prediksikan si Elsa ini berapa dividennya. Seperti biasa metodenya adalah kita cek historis dari 2020 sampai 2022 guys ya. 2022 untuk memproyeksikan dividen dari laba 2023 yang akan dibagi di bulan ini gitu loh. Di tahun ini gitu loh guys ya. Jadi earning per share-nya 34, 15, 52, 69 ya. Lumayan guys ya, dia naik loh guys ya. Secara profit dia naik guys ya. Secara profit naik, earning per share-nya naik. Oke, dividen per payout ratio-nya tuh 30, 49, average-nya berarti 43%. Nah, prediksinya berapa? Ya berarti 29,8 atau kita buletin 30 guys. Kenapa 30? 30 dapat dari mana? Dari dividen payout ratio historis 3 tahun terakhir itu kita kalikan dengan earning per share-nya yaitu 69 ketemu 30. Jadi proyeksinya itu untuk Elsa dividennya Juni nanti itu di 30 guys, 30. Seharga saat ini 400. Yieldnya pasti 7,45% guys. Belum dengan adanya sentimen positif Iran berantem sama si Israel. Ini pasti akan terkoreksi guys. Tapi ini prediksi gua loh ya guys ya. Lu jangan lo besok pagi ya guys ya, besok mentang-mentang bursa udah buka lo HK terus lo nyangkut lo nyalain gua lagi. Ini gua ya guys ya, lo nggak boleh ikutin gua, tapi gua besok pagi pasti akan HK guys. Kenapa? Karena ini menurut gua yieldnya itu masih masuk akal ya guys ya, 7,45% ya. Ini masih berpeluang untuk di swing guys ya. Gua koleksi besok, Juni jual gitu loh guys. Itu gua loh guys ya, lu jangan ikut-ikutan ya guys ya. Lu jangan FOMO guys, analisa sendiri guys. Lu boleh mendengarin ya, membaca atau ikut nimbrung lah guys ya, ikut sama-sama memantau analisa gua, tapi lu juga harus hitung sendiri guys ya. Jangan ikut-ikutan terus nanti nyalain gua lagi kan guys ya. Oke, MEDC juga itu seperti ini guys ya. MEDC itu proyeksinya dividennya di 45 guys ya. Karena apa? Karena dia itu payout rasionya itu berdasarkan historis average 3 tahun terakhir ya guys ya, itu dia itu 29% guys ya. 29%. Dia itu sudah bagi interim 15 guys ya. Udah bagi interim 15 akhir tahun kemarin ya. Proyeksi untuk bulan ini itu 45 guys. Yieldnya kecil guys, cuma 2,89%. Sementara karena harganya udah tinggi guys, 1560 gitu loh guys ya. Ditambah guys, ini MDDC ini pergerakan harganya kita coba perhatikan juga guys ya. Jadi jangan sampai membeli sesuatu di pucuk guys ya. Di pucuk banyak yang komen ke gua, terutama pemula itu nanyain, BBRI bagus gak? Gua beli di harga 6.000 ya elah. Lu harga di pucuk. Lu sebagus apapun saham ya, sesuai yang katanya Warren Buffett, dia itu selalu menerapkan margin yang cukup tinggi ya guys ya. Kalau sebagus apapun saham, kalau lu HK di pucuk, otomatis guys itu kalau menurut Warren Buffett lu akan merusak kinerja yang bagus di beberapa dekade sesudahnya gitu loh guys ya. Paham ya maksudnya guys ya. Jadi keuntungan lu bisa-bisa tipis, bahkan lu bisa-bisa floating loss guys ya. Kalau misalnya lu HK saham yang bagus di pucuk-pucuk kayak gitu loh guys ya. Ini juga termasuk MEDC ini
harganya sudah mulai naik tinggi guys. Ini sudah tidak menarik lagi kalau kata gua ya guys ya. Elsa kayak gimana guys? Oke, kita coba lihat Elsa. Nah, Elsa ini yang masih masuk akal loh guys ya. Ini masih sangat masuk akal guys. Ini masih masuk akal secara year to date juga naik turun. Dia kenaikan harganya itu rentang tahun tuh naiknya 308 ke 460 guys ya, paling tinggi ya guys ya, terendahnya 308, tertingginya 460. Harga saat ini terakhir di closing April kemarin 5 ya, 5 kemarin itu masih di 400. Nah, inilah yang kalau gua sih ya kayaknya sih besok pagi sih bakalan ikutan ngantri guys. Kayak gitu ya guys ya. Ini gua guys ya, lu jangan ikut-ikutan karena ini memang semua investor tuh harus sesuai dengan ininya masing-masing guys, analisanya masing-masing ya. Jangan gampang FOMO nanti lu pusing ya, kayak gitu guys ya. Jadi prediksi dividennya itu MEDC dan Elsa seperti itu. Elsa yang masih lebih menarik karena masih rentangnya masih tinggi guys, di 7,45% ya. Jadi peluang untuk kita swing itu sangat bagus ya guys ya. Kalaupun kepleset ternyata harga nggak bergerak naik ya, kayaknya sih nggak mungkin juga sih. Meskipun nggak mungkin ya, tapi tetap ada kemungkinan seperti itu. Kita masih dapat dividen juga lumayan guys, 7,45 gitu loh guys ya. Mungkin dari gue seperti itu ya. Kita bukan senang dengan perang Iran dan Israel. Kita turut prihatin ya guys ya, ada perang-perang seperti itu. Karena perang Iran dengan Israel ini, kalau Israel kemudian membalas lagi ya guys ya, membalas lagi serangan Iran. Nah, ini bisa-bisa guys, ini bisa-bisa, itu bisa-bisa ini perang dunia guys. Kalau perang dunia ya rada-rada ribet lagi guys urusannya guys ya. Pasti ekonomi kita yang udah rada-rada amburadul ini makin parah lagi gitu loh guys ya. Oke, mungkin seperti itu dulu guys ya. Intinya perang ini ada saham-saham tertentu ya, terutama minyak bumi yang pasti akan menerima dampak positif ya guys ya, atau diuntungkan oleh adanya perang Iran dengan Israel ya, karena mungkin kekhawatiran harga minyak dunia akan semakin mahal gitu loh guys ya. Oke, mungkin seperti itu dulu ya guys ya. Gua video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.